Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Syauki Malik. Saya membahas tentang edukasi dan seni. Bagi yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu ya. Oke, kita akan melanjutkan review artikel ilmiah tentang pengembangan bahan ajar e-handout. E-handout. Handout biasanya udah ringkas ya. Lagi. Elektronik. Sangat-sangat meringankan biaya dalam pembelajaran pecahan senilai di kelas 4 menggunakan pendekatan PBL, Problem Based Learning. Oke, yang perlu saya tekankan dalam hal ini adalah e-handout-nya. Di kelas 4, e-handout memang tidak memakan biaya buat guru, ya. Tapi untuk buat siswa, apakah semua siswa itu memiliki gawai ataupun smartphone, dan apakah sekolah itu saat ini diperbolehkan membawa smartphone di kelas? Apakah dampak positifnya akan lebih besar daripada dampak negatifnya? Silakan penulis kaji terlebih dahulu. Apakah serius akan menggunakan handout atau handout aja berupa bahan cetak? Silakan dikaji ulang lagi. Kita lanjutkan ke bawah. Abstrak. Oke. Penelitian ini bertujuan untuk langsung ya. Penelitian ini bertujuan untuk. Jadi ini langsung tujuan. Jadi sebaiknya ada sedikit pengantar yang membahas tentang idealitas seharusnya seperti apa dan apa yang melatar belakangi penulis untuk membuat hal ini. Dalam arti lain, permasalahan seperti apa yang ada sehingga penulis harus membuat bahan ajar berupa handout. Oke, ini sudah dijelaskan tentang modelnya. Oke, bisa diterima. Lanjut. Kelebihan. Oke, untuk kelebihan kekurangan tidak harus dicantumkan di abstrak ya, nanti terlalu luas. Abstrak cukup inti-intinya aja. Dalam hal ini, untuk materinya seperti apa aja bisa dibahas. Kemudian karakteristik siswanya seperti apa di kelas 4 untuk menentukan apakah benar-benar pakai e-handout atau yang lain. Bisa dibahas dulu. Kemudian hasil pengembangan bahan ajarnya bagaimana itu yang perlu dicantumkan dalam abstrak. Bukan tentang kelebihan. Kalau kelebihan harus ada kekurangannya juga dong. Nggak adil kan ya dari satu sisi doang. Jadi seperti itu untuk koreksi dari abstraknya. Kita lanjutkan ke bawah. Pendahuluan. Oke. Ini boleh di bagian sini boleh juga ataupun lebih cantiknya lagi bisa di enter aja biar enggak ini ya kayak nanggung banget. Nah, ini nanggung banget ya. Ini cuma 2 baris di atas lagi. Nah, di enter aja. Kita lanjutkan ke bawah. Ih, banyak banget. Paragrafnya terlalu banyak ya. Split deh. Paragraf terlalu panjang, guys. Nah. Paling enggak 4 kalimat. Nah, terlalu panjang ini ya. Di split atau dipisah. Entah di bagian mana. Boleh. Setengah bawah. Oke, ini masih belum rapi ya. Kita cek. Untuk penataannya belum rapi.
ini juga belum miring. Nah, mungkin ada kendala dengan aplikasinya. Kalau ada kendala dengan aplikasi, kalau tidak bisa menginstal Zotero, silakan bisa cek video tentang Zotero yang telah saya bahas di channel ini juga ada. Jika masih kesulitan bisa menggunakan Mendeley pun juga boleh, atau bisa manual, tapi harus benar-benar teliti. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Oke, ya, masih ada InNote yaitu kutipan yang ada di tengah atau di dalamnya. Ini masih belum rapi. Beberapa penelitian yang relevan, betul. Boleh seperti ini, boleh juga enggak. Nggak harus disusun seperti skripsi kayak gini juga. Disusun seperti paragraf biasa juga boleh. Nggak harus seperti satu, dua. Ini kan kayak kajian pustaka dalam skripsi ya. Tapi boleh-boleh aja. Penempatannya juga boleh di pendahuluan. Lanjut. Oke. Sudah cukup bagus dari segi pendahuluannya. Tapi perlu ditekankan lagi, apakah memang benar-benar bisa diandalkan handout itu benar-benar efektifkah ada kata-kata E-nya di depan. Nah, perlu dirinci lagi ya untuk analisisnya. Analisis kebutuhan, analisis keadaan. Nah, metode pengembangannya betul. Boleh pakai ADD. Belum cakep ya, belum cakep untuk kerapian. Oke, pembahasan materi. Oke, materi boleh. Udah ada materi tapi terlalu singkat. Ataupun istilahnya ya sudah benar sih, benar. Nah, cuma kayak terlalu singkat masih ya. Bisa diperlengkap lagi, perjelas lagi. Bisa dicontoh di teman-teman lain sudah banyak yang uh, mengungkapkan materi secara detail. Cek di Telegram bahan ajar matematika. Kemudian karakteristik siswa ini juga masih terlalu sederhana. Nah, karakteristik belajarnya masing-masing. Di mana para siswa dituntut lebih banyak menyelesaikan soal-soal HOTS. Kenapa harus menuntut siswa? Siswa salah apa? Jadi seperti itu ya, kasihan siswa dituntut-tuntut. Nah, oleh karenanya dalam pengembangan bahasa memerlukan banyak permasalahan. Dalam pengembangan bahan ajar memerlukan banyak permasalahan. Kasihan banget jadi siswanya kalau kayak ini mah. Apakah siswanya akan cuti? Oke, dalam maksudnya karakteristik siswa itu bukan yang seperti ini, tapi karakteristik siswa kelas 4 yang membedakan antara kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dari segi intelektualnya, dari segi kognitifnya, dari afektifnya, dari psikomotoriknya itu apa? Bagaimana deskripsinya sehingga
bahan ajar yang dimasukkan ke dalam kelas itu cocok gitu. Jadi bukan tuntutan-tuntutan yang akan diberikan kepada siswa. Enggak, kalau aku jadi siswanya mah enggak mau dituntut-tuntut ya. Oke, jadi seperti itu ya. Diperjelas lagi kata-katanya ataupun karakter siswa mungkin kelas 4 itu masih suka bermain atau operasional apalah ya. Itu ada teori-teori biasa, Vygotsky, dan lain sebagainya itu bisa didalami terlebih dahulu dituangkan dalam makalah. Untuk kelas 4 itu seperti apa. Terlebih untuk materi ini, bisa nggak bahan ajar itu menyesuaikan. Untuk materinya, sesuai KI dan KD yang telah dibagikan tentu cocok untuk kelas 4 karena itu sudah dirumuskan oleh Kemendikbud. Namun untuk pengembangan bahan ajarnya cocok enggaknya masih perlu dikaji ulang. Kemudian langkah-langkah pendekatan PBL, orientasi siswa pada masalah, karena siswa untuk belajar. Oke, lanjut. Langkah-langkah PBL-nya dan kita temukan simpulan. Ini yang sering terjadi. Belum ditemukan pembahasan secara detail. Dalam arti lain, hasil pengembangan bahan ajarnya seperti apa dicantumkan. Hasil pengembangan bahan ajarnya seperti apa. Kemudian misal modul nanti modulnya tampilannya seperti apa bisa difotokan ataupun screenshotkan. Kemudian susunan modulnya apa saja. Kemudian guide ataupun rambu-rambu dalam pembuatan modul yang sesuai dengan materi ini adalah apa aja. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke. Untuk kesimpulannya juga seperti itu. Hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Bisa disesuaikan lagi. Yang paling penting adalah hasil dari pengembangan bahan ajarnya seperti apa. Oke, untuk daftar pustaka ada berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas ya, 15. Cuma untuk dari segi penulisan bisa diperbaiki lagi. Ini masih banyak yang belum sesuai dengan aturannya. Misal jurnal ini miringkan, dan lain sebagainya. Jika memang tidak bisa menggunakan aplikasi, boleh menggunakan manual. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa diperbaiki dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.